Kamu harus tahu, ini sosok orang yang sering mengirimkan black magic padamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Cono, teman-teman. Seperti biasa pada kesempatan kali ini, aku akan kembali general reading. Ini energimu, energi semua orang. Bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami, teman-teman. Dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini tayangan ini sebagai acuan ya di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Oke, hanya sebagai hiburan semata. Ya anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, tema kita untuk readingan kali ini ya. Kamu harus tahu, ini sosok orang yang sering banget teman-teman ya mengirimkan black magic kepadamu. Hingga mungkin selama ini kehidupan kamu banyak mengalami adanya hal-hal yang mungkin mohon maaf cukup buruk ya. Oke, fokus konsentrasi di sini kartu sudah aku shuffle dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pada kartu yang pertama di sini ada kesatria pedang. Nah, jika aku fokuskan energi kartu pertama ini terhadap kondisi kehidupan kamu terlebih dahulu, oke? Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, ya, yang menjelaskan. Kalau aku lihat memang dari energinya ya, mengenai tentang seseorang yang aku maksud telah mengirimkan, ya, sosok orang yang telah mengirimkan black magic di dalam kehidupan kamu, teman-teman. Memang dapat aku akui, ya, mungkin karena begitu lamanya mereka mengirimkan black magicnya ke kamu. Ini cukup membuat kamu ngerasa bosan banget. Ini benar-benar membuat kamu tuh ngerasa ingin mengakhiri gitu sih, ya, ingin mengakhiri kezoliman dari orang-orang yang menzolimi kamu tersebut gitu. Akan tetapi ya gimana ya, terkadang upaya dan upaya yang kamu lakukan selama ini tuh, selalu mentok gitu loh, ya. Mungkin pernah berhasil tetapi, setelah berhasil ternyata, dia kembali mengirimkan black magic-nya ke kamu, gitu sih teman-teman. Nah, mungkin apa sih ya dampak yang diakibatkan serangan black magic yang sudah bertahun-tahun kepada kehidupan kamu dan apa maksud dan tujuannya? Kenapa setiap kali, contoh mungkin kamu diobati, teman-teman ya disembuhkan ataupun dinetralisirkan, ternyata, nggak lama selang lama teman-teman, kembali dia ini mengirimkannya, gitu sih. Oke, kemudian kita akan lihat dari kartu berikutnya ya, dan pada kartu yang kedua. Di sini ada Knight of Wands ataupun kesatria tongkat. Nah, adanya kesatria pedang dan kesatria tongkat ini cukup menggambarkan loh bahwasanya tentang sebuah perjuangan, upaya ya, teman-teman, upaya dan kerja keras yang dilakukan nih. Yang pertama mungkin untuk mencari tahu siapa sosok orang yang selama ini mengirimkan black magic pastinya, teman-teman. Kemudian yang kedua, upaya dan usahanya pasti, gimana caranya untuk mengakhiri ini semua. Karena seperti yang aku katakan pada kartu pertama, kamu sudah terlalu bosen banget, kamu sudah terlalu jenuh banget, ya. Yang di mana memang kehidupan kamu pasti banyak bangetlah hal-hal yang berdampak ya, teman-teman. Banyak banget hal-hal yang nggak berjalan dengan baik gitu sih, ya. Dari mulai mungkin satu contoh, faktor kesehatan ya, kemudian Eee, masalah usaha bisnisnya nggak berkembang, macet, seret, teman-teman, kemudian kehidupan asmara ataupun rumah tangga, keluarga, semua banyak dampak yang diakibatkan oleh adanya serangan, black magic ya, teman-teman, dari seseorang yang aku katakan, ya jelas ini orang memang membenci banget kehidupan kamu. Kenapa? Ya karena ketika kamu itu tadi, ya setelah selesai dinetralisirkan, teman-teman, ternyata nggak berselang lama dikirimkan kembali, seperti itu. Oke, kemudian di sini ada Seven of Wands ataupun 7 tongkat. Nah, hadirnya kartu ketiga ini ya, inilah yang aku maksud tentang sebuah dampak yang diakibatkan karena adanya serangan black magic yang terus-menerus dikirimkan ke kamu, teman-teman, ya. Dampaknya banyak banget, gitu sih. Dari mulai jalan keresakian kamu nih yang benar-benar sulit, seret banget gitu loh, teman-teman ya. Nggak tahu kenapa ya memang ujung-ujungnya pasti dampaknya ini berpengaruh besar terhadap kondisi keuangan gitu sih, ya. Dampaknya, besar banget di dalam kondisi finansial, selalu saja seperti itu, teman-teman. Dan memang
Dari upaya-upaya yang dilakukan juga kamu sudah maksimal banget lah ibaratkan seperti itu. Dan mungkin ya teman-teman, kali ini kamu ingin benar-benar tahu sih siapa sosok gitu ya, sosok dari seseorang yang telah mengirimkan black magic-nya, guna-gunanya ke kamu sehingga membuat kehidupan kamu selama ini cukup, mohon maaf mungkin sengsara banget ya. Ya siapa pun orangnya lah, ketika ada black magic yang menimpa, melanda, ya memang dampaknya sangat, besar teman-teman, terutama ini sering banget mempengaruhi kondisi kesehatan dan keuangan. Itu, ya, kesehatan yang mungkin, nggak stabil ya, teman-teman mudah sakit, seperti itu biasanya sih. Oke, next. Nah, sosok dari orang ya, yang aku maksud seseorang yang telah mengirimkan, oke, black magic-nya ke kamu, teman-teman. Ternyata, oke, beberapa energi yang aku lihat dan aku tarik dari kartu keempat ini ya. Energi pertama, teman-teman, yang mengirimkan black magic-nya ke kamu, ternyata dia adalah seseorang yang ya, pernah gitu sih, ya, pernah berhubungan baik dengan kamu. Nah, siapa nih sosok orang yang pernah berhubungan baik dengan kamu? Bisa jadi dia itu adalah, teman kamu, ya, teman kerja kah, teman bisnis kah, usaha kah, teman main kah, seperti itu, ya, oke. Kemudian sosok kedua yang aku tarik di sini, yang aku lihat di sini adalah, ya, karena ini ada kaitannya sebenarnya teman-teman ya, ada kaitannya dengan kamu juga masih yang sebenarnya, ya. Dia adalah seseorang yang pernah kamu tolong, kamu bantu sebelumnya nih. Nggak tahu siapa, apakah dia itu adalah keluarga kamu, tetangga kamu, ataupun yang lain, ya. Yang jelas memang semua saling berkaitan ya teman-teman, berkaitan satu dengan yang lain. Sehingga dari situasi dan kondisi ini memang cukup terlihat banget sebuah ambisinya dia. Nah, ini mungkin pertanyaan kamu adalah kenapa gitu sih ya. Faktor apa yang menyebabkan si orang ini kok, tega banget mengirimkan black magic-nya ke kamu selama mungkin sudah bertahun-tahun lamanya teman-teman, ya. Sehingga membuat kehidupan kamu terkadang benar-benar lumpuh total, mungkin seperti itu ya. Oke, kemudian pada kartu yang kelima teman-teman, mohon maaf, di sini ada strength ya. Nah nah, hadirnya kartu kelima ini teman-teman ya, memang sih kalau melihat beberapa faktor yang menyebabkan ya, seperti yang aku katakan pada kartu keempat ini bahwasannya, oke, seseorang tersebut ya pernah dekat gitu ya, teman-teman. Itu arti kan teman kerja ya, teman usaha bisnis, teman-teman main, teman-teman. Berarti ini ada kaitannya tentang adanya hal-hal yang mungkin sifatnya itu lebih kecenderungan sakit hati ya, teman-teman. Seperti itu. Sakit hati memang sih pada intinya. Nggak tahu masalahnya apa, tetapi memang yang jelas, ada kaitannya tentang hal-hal yang sifatnya itu sakit hati, gitu ya, teman-teman. Mungkin, ada sebuah ucapan yang pernah kamu ucapkan ya, yang mungkin menurut kamu teman-teman, itu hanyalah sebuah candaan, ternyata ya menurut dia itu ada sesuatu hal yang cukup menyakitkan. Dan dari situlah mungkin juga dia, menaruh sebuah dendam kepada kamu ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, faktor yang aku lihat di sini adalah, sebuah konflik ya sebenarnya. Ada sebuah, konflik yang terjadi gitu loh teman-teman, sehingga wajar juga sih namanya juga konflik, artinya kan kamu dengan dia langsung, secara langsung terang-terangan gitu ya teman-teman ya, apa namanya ya, berkonflik gitu loh, bermasalah gitu sih, sehingga mungkin, masalah itu yang kamu anggap mungkin sudah selesai ternyata tidak gitu sih ya, ternyata dia yang terus-menerus ya membuat kehidupan kamu menjadi bermasalah gitu ya teman-teman. Kemudian di sini ada kesatria cangkir. Nah, aku melihat ya teman-teman dari keenam kartu ini, ya ketiga ya, ketiga kartu menggambarkan tentang sebuah perjuangan sebenarnya, kesatria teman-teman ya, kesatria pedang, kesatria tongkat, dan kesatria cangkir. Dari kartu kesatria ini teman-teman, sebenarnya ini adalah, sebuah pesan semesta untuk kamu sih sebenarnya teman-teman ya. Pesan semesta yang dimana teman-teman ketika kamu ya mengalami adanya beberapa masalah yang memang cukup serius ya, adanya beberapa mungkin, orang-orang yang telah mengirimkan black magic-nya ke kamu teman-teman, maka di sini kamu harus, benar-benar menunjukkan gitu sih. Kamu harus benar-benar berusaha banget untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah ini dengan sebijak mungkin teman-teman. Dan memang harus segera kamu selesaikan, tuntaskan. Kenapa? Karena jika tidak masalah yang, saat ini sedang terjadi selama sudah bertahun-tahun mungkin lamanya, ini kalau berlarut-larut yang ditakutkan nanti bakal ada korban jiwa, teman-teman.
ya, karena memang itu tujuannya dia. Dia ingin melihat kehidupan kamu tuh benar-benar terpuruk di dalam segala hal, gitu sih. Dari ekonomi dan bahkan keluarga kamu itu, untuk benar-benar, apa ya, mengobati luka hatinya gitu sih teman-teman ya, sakit hatinya mungkin seperti itu sih, ya. Nah ini, yang namanya upaya usaha ya teman-teman ya, jangan pernah merasa gagal deh, karena di sini aku melihat nanti bakal ada hasilnya. Ya semoga kali ini ya teman-teman, upaya dan usaha yang kamu lakukan untuk menghentikan gitu sih, ya, untuk menghentikan, seseorang yang telah mengirimkan black magic kepada kamu, mungkin seperti itu ya. Semoga, seseorang yang telah mengirimkan black magic kepada kamu itu mendapat hidayah deh teman-teman ya. Oke, maka aku rasa inilah reading ya teman-teman. Untuk kesempatan kali ini, ambil sisi positif dan buang jauh yang negatif. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.